Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurfaizah, NPM 21901011018 dari kelas PAI 3E mata kuliah Bimbingan Membaca Kitab. Pada kesempatan kali ini saya akan memperdengarkan hafalan i'rab saya. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab adalah perubahan akhir kalimah dikarenakan perbedaan amil yang masuk, baik secara zahir atau jelas maupun secara takdir atau dikira-kirakan. I'rab sendiri terbagi menjadi 4, yakni i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Untuk yang pertama, i'rab rafa memiliki 4 tanda, yakni dhammah, wawu, alif, dan tetapnya nun. Untuk tanda yang pertama yakni dhammah terdapat di 4 tempat. Yang pertama, isim mufrad atau isim yang menunjukkan makna satu. Contohnya, hadara al-ustadzu. Yang kedua, isim jamak taksir atau isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, hadara at-talamidzu. Dan yang ketiga, isim jamak muannas salim atau isim yang menunjukkan makna perempuan banyak. Contohnya, hadarat al-muslimatu. Dan yang keempat, tanda dhammah terdapat pada fi'il mudhari' shahihul akhir atau fi'il mudhari' yang tidak diakhiri oleh alif tasniyah, wawu jamak maupun ya muannas mukhatabah. Contohnya, yahduru, yaf'alu. Dan tanda i'rab rafa' yang kedua yakni wawu terdapat di 2 tempat. Yang pertama, isim jamak mudzakkar salim atau isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak. Contohnya, hadara al-muslimuna. Dan yang kedua terdapat pada asmaul khamsah, yakni abun, akhun, hamun, fudhu. Contohnya, hadara abuka. Adapun tanda i'rab rafa' yang ketiga yakni alif terdapat di 1 tempat, yakni pada isim tasniyah atau isim yang menunjukkan makna 2. Contohnya, hadara ar-rajulani. Dan yang keempat, tanda dari i'rab rafa' adalah subutun nun atau tetapnya nun, yang mana terdapat pada af'alul khamsah. Contohnya, yahduruna, yaf'aluna. Adapun i'rab yang kedua yakni i'rab nasab yang memiliki 5 tanda. Yang pertama, fathah. Terdapat di 3 tempat, yakni isim mufrad yang menunjukkan makna 1. Contohnya, aktubu ad-darsa. Dan yang kedua, isim jamak taksir atau isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya, aktubu ad-durusa. Dan yang ketiga terdapat pada fi'il mudhari' shahihul akhir atau fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan alif tasniyah, wawu jamak maupun ya muannas mukhatabah. Contohnya, ayyaqra'a, antaktuba. Lalu untuk tanda yang kedua yakni alif terdapat pada 1 tempat, yakni asmaul khamsah, abun, akhun, hamun, fudhu. Contohnya, laqitu akhaka. Dan tanda i'rab nasab yang ketiga yakni kasrah terdapat di 1 tempat, yakni pada isim jamak muannas salim atau isim yang menunjukkan makna perempuan banyak. Contohnya, laqitu al-muslimati. Dan tanda i'rab nasab keempat yakni ya yang terdapat pada 2 tempat. Yang pertama yakni isim tasniyah atau isim yang menunjukkan makna 2. Contohnya, laqitu as-shaimaini. Dan yang kedua terdapat pada isim jamak mudzakkar salim atau isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak. Contohnya, laqitu as-shaimuna. Mohon maaf, laqitu as-shaimina. Jadi i'rab nasab ini membuat isim tasniyah dan isim jamak mudzakkar salim memiliki tanda ya ketika nasab dan jar dan memiliki tanda wawu ketika rafa'. Dan selanjutnya tanda dari i'rab nasab yang terakhir adalah hadfun nun atau membuang nun. Dan hal ini terdapat pada af'alul khamsah. Ketika af'alul khamsah bertemu dengan amil dari i'rab nasab,
maka nun yang ada pada af'alul khamsah tersebut dibuang. Contohnya, yang awalnya yaqra'una ketika kemasukan amil nasab menjadi lan yaqra'u, an yaqra'u. I'rab yang ketiga yakni jar atau khafd yang memiliki 3 tanda. Adapun 3 tanda tersebut adalah kasroh, ya, dan fathah. Untuk kasroh sendiri terdapat di 3 tempat. Yang pertama isim mufrad atau isim yang menunjukkan makna satu. Contohnya marortu bi Zaidin. Dan yang kedua pada isim jamak taksir yang mana isim tersebut berubah dari bentuk mufradnya. Contoh marortu bir rijali. Dan yang ketiga terdapat pada isim jamak muannas salim atau isim yang menunjukkan makna perempuan banyak. Contohnya marortu bisolihati. Dan tanda i'rab jar yang kedua adalah ya, terdapat di 3 tempat. Yang pertama isim tasniyah atau isim yang menunjukkan makna 2. Contohnya marortu bisoimaini. Dan yang kedua terdapat pada isim jamak mudzakkar salim atau yang menunjukkan makna laki-laki banyak. Contohnya marortu bisoimina. Dan yang ketiga terdapat pada asmaul khamsah. Contohnya marortu bizi ilmin. Adapun tanda i'rab jar yang ketiga yakni fathah terdapat pada satu tempat yakni isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bisa menerima tanwin maupun al. Contohnya marortu bi Maryama, marortu bi Fatimata. Sebelum lanjut kepada i'rab yang terakhir, perlu saya sampaikan bahwa untuk i'rab rofa dan nasab itu dapat digunakan untuk isim maupun fi'il. Sedangkan i'rab jar hanya khusus isim dan i'rab jazm hanya khusus untuk fi'il. Yang selanjutnya yakni i'rab jazm. Yang mana i'rab jazm ini memiliki 2 tanda. Yang pertama sukun, yang kedua hadfu atau membuang. Untuk tanda sukun terdapat di satu tempat yakni fi'il mudhari' shahihul akhir atau fi'il mudhari' yang tidak berakhiran alif tasniyah, wawu jamak maupun ya muannas mukhatabah. Contohnya lam yaktub, lam yaqra. Dan untuk tanda hadfu sendiri terbagi menjadi 2 yakni hadfun nun dan hadfu harfil illah. Untuk hadfun nun sendiri terdapat pada af'alul khamsah. Jadi yang awalnya yaqra'una ketika kemasukan amil jazm menjadi lam yaqra'u. Dan untuk hadfu harfil illah yakni pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang mana fi'il mudhari' itu berakhiran huruf ilat berupa alif, wawu maupun ya. Contohnya yang awalnya yalzu berakhiran wawu ketika kemasukan amil jazm berubah menjadi lam yalzu tanpa wawu. Selanjutnya yang awalnya yakhsha mu'tal dengan alif ketika kemasukan amil jazm menjadi lam yakhsha. Dan demikian hafalan i'rab saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.